Untold Story. Siapa dia? Dian masih bekerja di toko seperti biasa, enggak banyak yang berubah karena sebelumnya dia memang udah tinggal di rumah tapi sekarang kita tidur di ranjang yang sama dan itu sering membuat gua jadi sering tidur larut begitu juga dengan dia. Hari Sabtu sekitar jam 19.30 gua kembali ke toko setelah melakukan perbaikan jaringan di pabrik bersama karyawan gua yang baru. Rasa lelah seketika hilang saat melihat senyumannya yang menyambut kedatangan gua. Dian berjalan menghampiri gua yang baru melangkahkan kaki masuk ke dalam. Kusut banget, Pak. Namanya juga habis perbaikan, hehe mandi gih. Iya, kamu udah makan? Belum. Kenapa? Nungguin papa pulang. Jauh lapar makan dulu aja, enggak pengen bareng. Dasar, kok kamu sendirian? Lagi sholat, Pak. Oh kirain udah pulang, kamu udah sholat. Udah tadi, kan saling gantian. Kami duduk di bangku yang ada di balik etalase kaca sambil ngobrol-ngobrol ringan, lagi dan lagi pembicaraan mengarah pada sesuatu yang gua sendiri belum siap untuk menerimanya yaitu, seorang buah hati. Dian selalu ingin cepat dapat momongan, sedangkan gua sendiri entah kenapa belum siap. Tapi karena nggak mau membuatnya kecewa jadi gua hanya bisa ikut berandai-andai sambil membayangkan apa jadinya nanti saat gua menjadi seorang ayah. Setelah beberapa menit kemudian Dila turun dan gantian gua yang naik ke atas untuk mandi. Kebiasaan gua masih enggak bisa lepas, yaitu bengong di kamar mandi. Gua duduk di lantai kamar mandi sambil mengusap-ngusap sabun batang berwarna merah dengan tangan kanan yang berada di genggaman tangan kiri. Bun, gua mulai bicara sendiri. Jangan cemburu ya. Sekarang gua cuma make lo buat mandi aja. Kalau lo diem berarti gua anggap itu, ya enggak apa-apa. Tuh kan diem, ini gua yang gantian gila kayaknya. Setelah sekitar 30 menitan gua kembali ke bawah, Dian dan Dila sedang sibuk melayani pembeli. Beginilah toko, kadang sepi kadang sekalinya rame sampai harus ngantri seperti sekarang. Karena gak mau tumpang kaki gua pun ikut membantu mereka. Gleger. Petir besar dengan hujan deras mengguyur kota Bogor, Dian dan Dila yang sedang membuat laporan terlihat ketakutan dibuatnya. Setelah merapihkan toko dan menyerahkan laporan, Dila naik ke lantai atas untuk istirahat sedangkan gua dan Dian masih di bawah sambil nonton TV. Dian hanya diam sambil menyandarkan kepalanya di bahu kanan gua. Dreet 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 dreet. Gadget Dian yang diletakkan di etalase kaca bergetar, ada panggilan masuk tapi dia mengabaikannya. Angkat dong itu ada telepon juga, biari aja Pak. Kakak yang angkat ya? Udah gak usah. Kali aja penting, udah biarin aja Sekitar 6 kali panggilan tak terjawab sekarang gua melihat ada pesan masuk. Saat gua mau mengambilnya tiba-tiba Dian mengambilnya dengan cepat tapi tangan gua lebih cepat merebutnya dan gua pun membaca isi pesan yang membuat gua penasaran tadi. Dian. 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 Ini siapa? WA-nya manggil Doang, teman Pah Iseng. Kami kembali saling diam, suasana jadi terasa canggung tapi acara komedi di TV ini kembali mencairkan suasana. Sekitar 10 menit ada motor berhenti di depan toko, gua melihat seseorang sedang duduk di atasnya seperti sedang menelpon lalu gadget Dian yang masih gua genggam bergetar. Gua berdiri coba menghampirinya tapi Dian menahan gua. Kenapa? Gak usah Pah, itu siapa? Temen aku, Papa tunggu sini aja ya. Setelah mengatakan itu Dian coba berjalan tapi tangan gua memegang pergelangan tangan kirinya, kalau dia ada perlu, suruh masuk aja di luar hujan, kata gua kemudian. Bentar doang kok Pak, suruh sini. Lepasin Pak, bentar kok, kata dia memohon. Lalu gua melepaskan tangannya dan dia berjalan keluar menghampiri orang itu. Gua hanya diam memperhatikan mereka dari dalam, entah siapa orang itu dan entah apa yang mereka bicarakan gua hanya coba menahan emosi yang mulai meluap. Sekitar 2 menitan Dian kembali masuk ke dalam dengan sesuatu yang dijinjing di tangan kanannya, tapi bukan gua yang dituju melainkan dia langsung naik ke atas.
Saat gua coba menyusul, kembali ada WA masuk yang membuat langkah kaki gua terhenti. Itu kan bajunya. Bos kamu galak banget sih. Yan, bales dong, itu bukan baju yang kamu minta. Aku ampe hujan-hujanan belinya tuh, dingin nih. Dikejar dan mengejar. Ah, baju? Bos? Gua itu suaminya, bukan bosnya. Dian minta baju sama cowok lain? Apa mereka sedekat itu? Apa selama ini gua yang dibohongin? Argh. Otak gua terus memutar pertanyaan-pertanyaan yang membuat emosi semakin meluap. Gua genggam gadget di tangan kanan erat-erat lalu coba menyusul ke atas, baru beberapa langkah Dian udah muncul di hadapan gua. Dia hanya diam menatap gua. Tadi siapa? Dia hanya diam. Jawab. Siapa? Dian masih diam dengan wajah terlihat ketakutan. Orang mana? Prak. Gua banting gadgetnya sampai terlihat percikan api yang keluar saat membentur keras di lantai. Dian langsung merendahkan badannya, kedua tangannya terlihat gemetaran saat mengambil gadget dengan baterai yang copot dan touchscreen remote. Dia menatap gua dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Pah. Gua hanya diam sambil coba menenangkan diri, kita sering bertengkar tapi untuk kali ini gua baru pertama kalinya melakukan hal bodoh. Geruk. Dia langsung mendekap gua dari depan, isak tangisnya terdengar jelas dengan bahu yang terasa gemetar. Pah, kata dia yang masih mendekap gua. Maaf. Dia teman SMA aku, Pah. Dian melepaskan pelukan lalu mengusap air matanya dengan kedua tangan. Pah, ngomong dong. Teman. Sekarang dia yang diam, kita dulu juga teman. Tapi aku gak ada perasaan apa-apa sama dia, Pah. Kamu enggak. Tapi dia kelihatan banget naksir kamu, kok Papa tahu? Papa kenal dia? Cuma buat tahu kayak gitu gak perlu kenal, dari sikap juga udah kelihatan, tapi dari dulu aku nolakin dia terus, Pah. Dianya aja yang ngejar-ngejar aku. Kamu emang nolak waktu ditembak dia, tapi kamu nerima pemberiannya sama aja kamu ngasih harapan. Tapi Pak, dengerin, gua memotong, kasih tahu dia orang mana gua samperin sekarang juga, jangan Pak, aku yang salah. Kamu belain dia? Enggak Pak, aku tadi udah bilang ke dia kalau jangan pernah nemuin aku lagi, tapi kamu gak bilang kan kalau kita udah nikah? Aku tadi buru-buru, aku takut Papa marah kalau aku lama-lama di luar jadi aku gak sempet kasih tahu. Kan bisa lewat WA atau telepon. Aku gak pernah balas WA dia, aku juga gak pernah angkat telepon dia, terus kamu minta bajunya ngomong langsung? Enggak Pak, aku juga dari tinggal di rumah Papa gak pernah ketemu dia, terus lewat telepati? Bukan Pak aku sama dia itu teman sekelas. Waktu abis wisuda dia nanya, apa yang aku pengen kalau entar kita ketemu lagi. Aku cuma bercanda waktu itu bilang pengen baju itu, aku gak serius mintanya juga. Kenapa dia baru ngasihinnya sekarang? Aku juga gak tahu Pak. Emosi gua perlahan turun, Dian menceritakan banyak hal tentang masa SMA-nya yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya. Gua juga jadi tahu kalau orang tadi itu bernama Arif, orang yang mengejar-ngejarnya walau terus mendapat penolakan. Suasana yang tadi penuh emosi jadi melau, gua jadi ingat dulu sering mengabaikannya saat masih bersama dengan Kanza. Dari ceritanya gua menyimpulkan Arif orang yang cukup populer dan ganteng karena beberapa temannya juga menyukai Arif. Mungkin kepopuleran dan kegantengan Arif masih belum cukup untuk merebut hatinya. Sekitar jam 22.30 gua dan Dian pergi meninggalkan toko, walau di atas net ada kamar nganggur tapi gua dan Dian jarang menggunakan kamar itu. Sebelum tidur, dia selalu meminta untuk dicium keningnya seperti biasa. Kami hanya ngobrol-ngobrol ringan sampai akhirnya dia tidur duluan. Sebelum tengah malam gua cabut SIM card dari gadget yang tadi rusak dan memasukkannya ke gadget gua, ada beberapa WA masuk dari Arif. Hanya WA agak jelas manggil. Manggil karena masih penasaran dengan orang ini. Pelan-pelan gua pergi keluar kamar untuk menghubunginya dengan nomor Dian. Tuwut cerek Arif, tumben nelpon pot. Gua hanya diam. Arif, ngelindur lo. Gua, kempot siapa? Arif, suaranya kok cowok? Ini siapa yang nelpon? Gua bosnya, tadi bajunya bagus. Bini gua pengen beli juga, Arif. Oh itu beli di mall bla 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 bla. Gua, bisa ketemuan gak?
Biar lebih enak ngobrolnya, Arif, bisa-bisa. Gua, WA-in alamat rumah lo aja entar gua ke sana. Arif, oke. Karena waktu telah menunjukkan lewat tengah malam jadi gua kembali ke kamar dan merebahkan badan di sebelah kanan Dian, gua hanya bisa diam sambil memandangi wajahnya yang berjarak hanya beberapa centi sampai akhirnya gua pun ikut tidur. Tutup pintu dan kunci rapat. Keesokan harinya setelah memperbaiki beberapa laptop di toko gua menemui Darno di rumahnya, gak sulit untuk menemukan Darno karena dia gak pernah keluar rumah sore hari setelah pulang kerja. Seperti saat ini, dia sedang duduk di teras rumahnya ditemani secangkir kopi. Masih sore, tar malam aja ngapelnya, goda Darno, kampret, protes gua. Haha so bos lo, ada apa nih tumben ke rumah, antar gua yuk. Kemana? Gua duduk di teras dan menceritakan kejadian tadi malam, Darno hanya diam dan terlihat geram mendengar apa yang gua ceritakan. Tanpa mengganti pakaian, dia langsung memakai sepatu. Semangat banget lo, sindir gua, hahaha, udah lama bos kita kagak gulet, gua ngajak lo bukan buat gulet. Darno yang sedang menalikan sepatu terlihat kecewa, terus? Tanya dia. Gua gak tahu alamatnya di mana, lo kan udah hatam daerah Bogor makanya gua minta antar sama lo. Kampreto kirain mau sewa gua buat gebugin tuh anak, ngaco lo, yuk berangkat sebelum maghrib. Gas dah. Sekitar jam 5 sore sampailah kita di depan sebuah rumah minimalis yang berada di antara pohon lengkuas. Entah setan atau siluman yang menempati rumah ini karena sekitarnya hanya hamparan pohon lengkuas yang sangat banyak. Jangan langsung ke inti permasalahan, kata Darno, lo mau ngapain? Udah, lihat aja ntar, awas lo kalau mancing hiu. Lo lupa kalau gigi hiu gak mempan ama gua? Sial, masih megituan aja lo. Haha buat jaga diri. Setelah mengatakan itu Darno langsung mengucapkan salam dengan suaranya setengah teriak. Selang beberapa menit keluarlah seorang pria berkulit putih dengan rambut keriting yang masih mengenakan seragam putih abu. Cari siapa mas? Tanya dia sambil menatap gua dan Darno bergantian, gua yang semalam nelpon, jawab gua. Oh pantesan kayak gak asing, ayo masuk mas. Gua parkir motor di depan gerbang dan berjalan masuk ke dalam diikuti Darno di belakang, kami dipersilahkan duduk di sofa yang ada di ruang tengah. Darno, sepi banget rumah lo. Arif, emang kayak gini bang tiap hari juga, sepi, gua, ya iyalah sepi, ini rumah di tengah kebon. Darno, enak dong ya kalau bawa cewek, teriak-teriak juga gak takut ada tetangga dengar. Arif, ah si abang ngaco aja. Darno, oh ya gua lupa. Lo kan gak laku, Arif, maksudnya. Darno, cuma orang gak laku yang ngejar-ngejar bini orang. Arif, bukannya kalau ngejar bini orang itu lebih ada tantangannya. Darno, kalau gitu, mana nyokap lo? Gua pengen pakai dia biar ada tantangannya. Arif, sensor. Arif langsung berdiri dan mencengkram kerah baju Darno, kenapa? Lo gak terima? Lo marah? Tanya Darno dengan senyum menyeringai yang membuat Arif semakin emosi. Dia melepaskan kerah baju Darno dan meninggalkan kami berdua, beberapa detik kemudian dia kembali dan menodongkan katana di wajah Darno. Darno hanya diam dan dengan santainya menyalakan rokok, ini yang kadang gua bingung dari Darno dia selalu bisa tenang walau dalam bahaya, bacok, kata Darno dengan suara lantang, bacok kalau gak mau gua pakai nyokap lo, lanjut Darno, lalu Arif menarik katananya dengan sedikit mengangkat tangannya. Gua bangun dan buru-buru memegangi tangan kanan Arif sebelum dia benar-benar menebas Darno. Lepas, teriak Arif sambil meronta-ronta, tapi gua semakin erat menggenggam pergelangan tangannya. Lo mau bunuh dia? Kata gua sambil menunjuk Darno, iya, gua mau bunuh dia. Seandainya, dia deketin bini lo? Apa lo juga mau bunuh dia? Iya lepas, Arif semakin kuat meronta dan coba menendang gua tapi gua menunduk dan menyapu kaki kirinya sampai dia ambruk dan katana itu terjatuh di lantai. Buru-buru dia ambil kembali dan menebas gua dengan posisinya yang masih duduk di lantai. Hasilnya, tangan kiri gua berlumuran darah karena menangkis katana itu. Siapa kalian? Sebuah suara menarik perhatian gua, Arif langsung menoleh ke belakang. Seorang bapak-bapak yang hanya mengenakan kolor biru menghampiri kami dengan tubuh yang dipenuhi dengan tato. Suasana menjadi hening. Trak. Arif langsung menjatuhkan katananya di lantai, pah mereka mau bunuh Arif, kata Arif mengadu.
Buk. Bapak-bapak itu justru menendang wajah Arif sampai keluar darah dari mulutnya buk-buk. Bapak-bapak itu terus mendang perut Arif yang masih duduk di lantai sampai meringis kesakitan. Gua menatap Darno yang masih duduk santai di sofa dengan rokok di tangan kanannya, dia hanya kernyitkan dahi seolah sama bingungnya melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Setelah puas memukuli anaknya sendiri dia datang menghampiri gua dan melihat luka di tangan kiri gua. Ini harus buru-buru diobatin, kata dia kemudian, gak apa-apa kok pak, jawab gua. Dari tadi saya dengar pembicaraan kalian. Gua hanya diam, jadi dari tadi bokapnya menguping pembicaraan kami, batin. Gua. Apa Arif bikin masalah? Daro langsung bangun dan menghampiri kami, gak ada asap kalau gak ada api pak, bapak-bapak, maksud kamu. Darno, tadi saya ngomong gitu bukan mau mancing emosinya Arif, saya mau lihat seibaratnya yang ada di posisi teman saya itu Arif apa dia bakalan diam atau marah. Nah bapak lihat sendiri, Arif gak terima kan? Bapak-bapak, jadi maksudnya Arif deketin istri kamu? Gua, bukan pak, tapi istri saya. Arif, bohong pak, Arif gak pernah deketin istri orang kok, gua, Dian itu bini gua. Arif terlihat syok saat gua mengatakan itu, lalu gua menjelaskan kalau kedatangan gua ke sini untuk memberitahu Arif agar dia coba cari wanita lain karena kalau dia terus mengejar Dian itu sama saja dia coba merusak rumah tangga orang. Mendengar pernyataan itu Arif langsung meminta maaf dan dia berjanji gak akan menghubungi Dian lagi, begitu juga bokapnya yang menceramahi Arif agar mencari wanita lain. Setelah suasana yang tegang mulai terkendalikan lagi, kami pamit pulang tapi sebelum pulang bokapnya memberikan uang untuk biaya pengobatan tangan kiri gua. Sepanjang jalan di dalam mobil Darno terus protes. Padahal kalau lo abisin tuh bocah kan ada alasan dia yang duluan bacok, menurut lo kalau gua abisin tuh bocah, masalah kelar. Iyalah, dia gak bakalan berani deketin bini lo lagi, salah. Apanya yang salah? Kalau gua abisin tuh bocah yang ada malah tambah masalah. Ah gak seru lo, dulu aja lo main hantem anak orang. Itu kan dulu, sekarang kita udah tua. Masa masih mau kayak ABG pemikirannya, yang udah tua itu lo ya, gua masih perjaka. Perjaka lo udah diambil sabun, segala ngaku perjaka. Kampret. Hahaha. Gua pikir setelah menikah masalah dalam hubungan hanyalah kebutuhan rumah tapi ternyata, masalah seperti pacaran pun masih ada. Hari ini gua dan Darno berhasil mengusir tamu tak diharapkan dalam sebuah hubungan. Ya gua selalu berpikir agar sebuah hubungan langgeng jangan sampai ada kata, dia. Tapi kedepannya siapa yang tahu, mungkin bakalan ada Arif lain coba membuka pintu yang terkunci rapat itu. Dan gua selalu coba berpikir positif dari setiap masalah yang ada. Karena apa yang gua lakukan di masa lalu pasti akan gua dapatkan imbasnya di masa yang akan datang. Semester pertama kelas 9. Ulangan harian dadakan di pelajaran terakhir, untungnya gua masih ingat beberapa soal yang belum lama diajarkan jadi enggak butuh waktu lama gua langsung bisa duduk santai di halaman sekolah sambil menunggu yang lain keluar. Karena bosan menunggu Darno dan yang lain keluar jadi gua berjalan menuju ruang kelas yang sangat bising terdengar dari sini. Beberapa pasang mata menatap gua heran saat berdiri di pintu kelas, dari sini gua melihat para siswa yang sedang kejar-kejaran, bercanda, ngerumpi, tidur, dan main gaple di sudut kelas. Penerus gua banget nih, batin gua. Saat sedang memperhatikan 4 orang siswa yang main gaple seseorang menghampiri gua. Ada apakah? Tanya Dian, kelas lo berisik banget. Hehe gak ada gurunya, kelas kakak juga gak ada guru? Ada, lagi ulangan harian. Terus kakak bolos ulangan gitu? Ya ampun kak, enggak lah, gua toyor kepalanya. Dia mendengus pelan sambil merapikan poininya dengan tangan kanan, terus kenapa kakak gak dikelaskan lagi ulangan? Udah beres jadi keluar duluan. Kakak gak ngasalkan ngisinya? Ya elah, ngeremehin gua banget. Hehe nilai rapot kakak kan standar jadi aku gak yakin, emang apa artinya nilai rapot bagus? Yah dapet ranking lah kak. Apa kalau nilai kakak bagus bisa jadi orang sukses? Pasti dong. Kan suka ada tuh perusahaan yang buka lowongan tapi ngasih standar nilai, yaelah, punya nilai bagus cuma buat jadi karyawan gitu. Hehe kan kakak sekolah aja bolos melulu, aku gak yakin kakak bisa kuliah. Tak, gua jita kepalanya pelan.
Aduh, tadi Noyor sekarang ngejitak, protes Dian sambil mengusap-usap ubun-ubunnya dengan bibir manyun dibuat-buat. Sekarang kamu boleh ngeremehin kakak? Lihat aja ntar kakak yang jadi bos kamu, bos. Masih siang keajangan dulu mimpi haha. Sial malah ngetawain, protes gua. Hehe abis kakak ngawur, sekolah aja belum benar segala ngomong jadi bos, makanya jangan lihat kakak dari sisi negatif aja dong. Abis gak ada sisi positifnya. Baru gua ngangkat tangan Dian langsung menutup ubun-ubungnya dengan kedua tangan, hehe ampun kak, kata dia dengan senyum menyeringai. Setelah beberapa menit ngobrol dengan Dian, akhirnya Darno dan yang lainnya datang. Dian kembali ke tempat duduknya dan gua ikut bersama yang lain menuju warung pojok. Sepanjang jalan Darno terus ngoceh gara-gara gak gua kasih contekan tadi. Saat lagi nongkrong, ada 2 motor yang dinaiki 4 orang anak SMK berhenti di depan kami. Mereka adalah anak SMK sebelah yang suka ikut nongkrong di warung pojok, mereka turun lalu ikut duduk-duduk dengan kami seperti biasa. Bob, kata salah satu dari anak SMK yang bernama Kolai, oit. Lo sibuk gak? Enggak, kenapa Lai? Ikut yuk, kemana? Tempur. Gak malu lo ngajak anak SMP? Yaelah, cuek aja badan lo gede ini tinggal pakai celana abu-abu gua, bolehlah, tapi gua aja sendiri yang diajak. Ada yang mau nemenin Bobby gak? Tanya Kolai ke yang lain, gua ikut, kata Darno dengan bersemangat. Karena yang lain gak bisa ikut, jadi hanya gua dan Darno yang berangkat. Sekitar jam 14 kita sampai di sebuah jalan lurus sepi yang diapit oleh ladang singkong dan lahan kosong yang hanya ditumbuhi rumput liar. Sekitar nunggu beberapa menit, dari arah berlawanan terlihat beberapa orang pelajar yang keluar dari kebun ke jalan. Jumlah mereka cukup banyak dengan senjata-senjata tajam yang ditenteng. Selama beberapa menit tawuran berlangsung, akhirnya lawan mundur dan kami mengepung seperti mengejar kelinci karena mereka lari ke perkebunan. Darno begitu bersemangat, dia lari paling depan walau jaket yang dikenakannya sobek-sobek. Satu orang dari mereka terjatuh, gua dan yang lain semakin bersemangat menyusul Darno tapi dia malah membantu orang yang jatuh itu bangun dan membiarkannya pergi begitu saja. Semua terlihat kecewa karena Darno malah membantu mereka bukan menghabisinya, tapi dia memberikan sebuah alasan. Dia sepupu gua, kata Darno dengan santainya memberikan alasan. Mendengar alasan itu, yang lain hanya bisa diam dan setelah menunggu beberapa menit, karena gak ada tanda-tanda mereka akan balik lagi jadi kami pulang sebelum dibubarkan oleh warga sekitar. Gua dan Darno berjalan di belakang mengikuti yang lain menuju motor yang diparkir gak jauh dari tempat tawuran. Lo dapat mangsa? Tanya Darno saat melihat darah yang melekat di sabit gua. Iya, tapi sabitnya tumpul, adik gedenya doang tuh sabit, ini bukan punya gua. Oh iya, lo kan biasa bawa pisau dapur kalau tawuran, kampret. Hahaha. Diam gak lo? Gua bacok lo kalau masih ngetawain gua. Nih bacok, kata Darno sambil menyodorkan dadanya, sial, kalau timbul dan gua remes-remes tuh. Remes dong ah. Najis, kumat tuh lekongnya, hahaha, kita lagi di mana sih? Spoiler 4A. Kalau kita lurus terus katanya tembusnya ke rumah SB, tapi masih jauh, wah ayo ambil motor terus muter balik. Hah mau ngapain? Ketemu bokap, kangen gua. Najis, SB punya anak kayak lo yang ada dia stres. Kok stres? Kan harusnya dia bangga punya anak setampan gua, bodoh amat. Ayo buruan jalannya ketinggalan kita ini. Biarin aja Cin, ini jalan sepi banget enak buat mojok, kampret. Hahaha. Gua percepat langkah kaki meninggalkan Darno yang masih ngakak di belakang. Lubangnya kekecilan. Awi au sakit yang Luna meringis kesakitan, gua hanya diam sambil memainkan jari-jari kanan. Au kasar banget sih yang, pelan-pelan, STTTT, jangan berisik. Sakit, au SSS hahaha. Ya udah gak usah dilanjutin kalau masih berisik, iya deh aku diem, tapi pelan-pelan. Iya bawel, Kurang licin nih, bentar tahan dikit lagi. Nah keluarkan. Hehehe, Luna hanya nyengir bego saat cincin yang kekecilan di jarinya berhasil dicopot dengan bantuan busa sabun. Lain kali kalau cincin kecil gak usah dimasukin, susah ngeluarinnya, hehe iya maaf, abis kirain gak kecil lubangnya. Udah jam 9 malam nih, gua balik dulu ya, bentar, aku takut sendirian di rumah.
Harusnya lo lebih takut kalau cuma berdua sama gua, kata gua dengan suara yang dipelankan. Hah, apaan? Tadi ngomong apa? Ada kucing lewat pakai bikini? Aku gak dengar. Udah gak usah dibahas, gak penting. Gua bangun coba berjalan keluar tapi tangan Luna yang masih duduk di sofa menahan gua, lalu menariknya dengan kuat hingga gua ambruk di sofa menindihnya. Dia hanya tersenyum lalu memeluk gua dengan erat dan kembali melepaskannya. Lalu gua kembali duduk di sampingnya. Yang. Tahu gak hari apa sekarang? Hari Sabtu, kenapa? Ah kamu masa gak inget? Emang hari Sabtu gua belum pikun kali, sekarang kan kita sebulan jadian. Wah ya apa? Kok cepet amat kayaknya, tanggal jadian aja ampe lupa. Maklum orang sibuk, emang kenapa? Pengen dikasih kado gitu? Hehe iya. Ya udah, mau apa? Tebak dong. Baju. Bukan, coklat. Bukan, gorengan? Ya ampun masa gorengan, terus apaan dong? Bentar ya, kata Luna lalu dia masuk ke kamar meninggalkan gua sendirian di ruang tamu, karena keluarga Luna sedang keluar kota jadi suasana rumahnya begitu sepi. Malah terasa horor menurut gua, daripada cuma mendengar suara jangkrik di luar sana gua nyalakan TV untuk memecahkan kesunyian. Gua ganti-ganti channel tapi gak ada acara yang menarik, karena Luna meminta gua untuk tetap di sini gua hampir lupa kalau punya janji dengan yang lain. Gua ambil HP dan mengirim pesan. Email, sorry, kayaknya gak jadi jalannya. Besok aja ya. Email, Ratih, kenapa? Aku udah rapih loh. Email, temen gua motornya mogok di tempat sepi, kasihan dia gak bisa balik. Email, Ratih, oh ya udah gak apa-apa bantuin kasihan. Email, ya ini lagi OTW. Gua matikan HP lalu kembali masukkan ke dalam saku, karena bisa berabe kalau sampai Luna tahu gua punya pacar lain selain dia. Beberapa menit kemudian Luna kembali ke ruang tengah dengan mengenakan baju tidur berwarna coklat. Dia terlihat sangat cantik, emang dasarnya cantik mau mengenakan pakaian apapun tetap cantik. Apalagi kalau nggak pakai apa-apa lebih cantik lagi tuh. Kebablasan. Gua matikan HP lalu kembali masukkannya ke dalam saku, bisa berabe kalau sampai Luna tahu gua punya pacar lain selain dia. Beberapa menit kemudian Luna kembali ke ruang tengah dengan mengenakan baju tidur berwarna coklat. Dia berdiri di hadapan gua dengan senyuman manisnya, dia begitu mempesona. Bukan senyumannya yang membuat gua terpesona tapi karena ada sesuatu yang timbul. Kenapa? Kok jadi bengong? Tanya Luna heran. Enggak kok, ngapain lo berdiri di situ gua lagi nonton TV. Dasar, Luna mendengus pelan lalu duduk di samping gua dan menyandarkan kepalanya di bahu kiri. Gua balik ya? Lo udah mau tidur ini kan? Ih jangan, aku takut sendirian. Takut sendirian kok ditinggal keluar kota, aku bilangnya kan entar ada teman yang nginep. Nah bagus, berarti gua balik aja kan ada temen lo ini. Aku gregetan ama kamu, gak ngerti-ngerti juga, langsung ke intinya aja jangan berbelit-belit gua gak ngerti. Sini, Luna bangun dan mengajak gua ke sebuah ruangan yang rapih dan wangi, ada apaan? Ada kecoa? Ada ular? Atau AC-nya rusak? Gua gak bisa benerin AC, bukan semua kata Luna yang terlihat kesal. Terus ngapain ngajakin ke kamar? Hehe, Luna hanya senyum menyeringai sambil membuka satu persatu kancing bajunya dan melemparkan bajunya ke ranjang. Melihat pemandangan seperti ini Dirli mulai memberontak. Lo kalau tidur gak pakai BH? Pakai. Terus itu kenapa gak pakai? Hehe abis kirain kamu bakalan mulai duluan, biasanya juga kalau aku udah lepas kamu udah gerayangan. Kata lo ada teman yang mau nginep, entar lagi enak-enak ada orang dateng kan gak asik, itu cuma alasan aja kok. Dasar, nakal ya. Gua langsung menangkat tubuhnya dan menjatuhkannya di ranjang. Kami pun melakukan olahraga malam sampai akhirnya sesuatu yang tak terduga terjadi. Aduh gimana ini, kata Luna yang terlihat ketakutan karena Dirli muntah di dalam, lagian disuruh udah dulu malah dilanjutin terus. Maaf, abis kau lagi nanggung tadi. Terus gimana ini? Udah tenang aja. Gua bangun dan merapihkan pakaian. Mau kemana?
Tanya Luna yang terlihat makin panik, udah tungguin aja, entar gua balik lagi. Ih jangan pulang. Enggak kok, tunggu aja di sini. Gua bergegas keluar dan buru-buru menuju warung, gua ingat tempo hari teman gua pernah bilang cara agar selamat dari kecelakaan seperti ini. Setelah beberapa menit gua kembali ke rumah Luna dan memberikan sebotol es PRT. Aku kan gak suka soda, kata Luna menolak. Ini obatnya biar gak jadi, lo mau kelas 2 SMA punya anak atau minum ini? Iya deh iya, tapi ini gak jadikan entarnya. Iya gak bakalan, kata gua coba menenangkannya, abisin semua, lanjut gua. Glek glek glek. Hanya hitungan detik Luna langsung menghabiskan semuanya. Mata blow. Aduh panas yang perut aku, kata dia sambil memegangi perutnya, yang penting gak jadi. Tapi kamu yakinkan gak jadi? Iya. Padahal gua sendiri gak yakin, karena itu hanya gosip dari teman-teman gua. Kenyataannya banyak orang yang KB tapi tetap jadi kalau emang udah kodratnya punya momongan. Semester akhir, sebuah tekad. Saat siswa lain sibuk mencari-cari sekolah mana yang akan mereka tuju, gua justru sibuk mencari seseorang. Dia adalah Dian, orang yang hampir selama 2 tahun sangat dekat dengan gua di sekolah walau hanya sebatas teman. Dia pergi begitu saja tanpa pamit, tanpa pesan, dan tanpa mengucapkan perpisahan. Gua hanya tahu dari tetangga rumahnya kalau keluarga Dian pindah ke Lampung, bahkan tetangganya tidak banyak yang tahu soal pindahan Dian dan keluarganya. Karena masih diselimuti rasa penasaran, gua dibantu dengan Darno mencari-cari teman sekolah Dian. Hampir selama seminggu pencarian kami belum membuahkan hasil, karena gua sendiri gak begitu tahu siapa saja temannya saat di sekolah. Sore hari saat sedang ngopi di rumah gua bersama Darno, sebuah motor metik berhenti di depan rumah. Dia yang mengenakan baju hijau dengan celana jeans ngetat berjalan menghampiri kami. Awalnya kami enggak mengenalinya tapi setelah dia mengenalkan dirinya akhirnya gua tahu kalau dia adalah Susi teman sekelas Dian. Tanpa banyak basa-basi dia langsung menunjukkan sebuah WA dari Dian, WA cukup panjang yang menjelaskan kepergiannya ke Lampung. Ada rasa lega karena mengetahui alasan Dian pindah ke Lampung dan juga frustasi karena nomor pengirim WA itu selalu di luar jangkauan saat gua hubungi. Sekitar jam 17 Susi pamit pulang karena hari mulai gelap. Sekarang lo bisa tidur tenang kan? Goda Darno, tapi kok gua ngerasa nyesek ya? Nah, nyesel kan lo sekarang, nyesel kenapa? Dari dulu gua nyuruh lo tuh jadian sama dia, lo nya aja yang sibuk ama para penghibur malam. Bukan itu yang bikin gua nyesek, terus apa dong? Gua ngerasa ada yang hilang aja. Udah relain aja dia pergi, bentar lagi lo masuk SMA pasti dapet yang lebih dari dia. Lo inget alasan gua gak jadian sama dia? Karena dia buah yang belum mateng? Iya. Coba lo dulu dengerin gua, dia gak bakalan ninggalin lo, apa kalau gua jadian keadaan bakalan berubah? Pasti, palingan sekarang dia lagi gendong anak, kampret, gua ngomong serius. Iya sorry. Dulu Dian pernah nasehatin gua, katanya gua jangan mainin cewek melulu, menurut gua ya, lo itu sebenarnya orang baik tapi. Tapi apa? Tapi ada yang gak bisa lo ilangin, apaan? Kebiasaan lo tuh, kebiasaan yang mana dulu? Lo itu gak pernah puas sama satu orang. Gua gak bakalan nyari yang lain kalau semuanya ada di cewek gua. Nah berarti sekarang lo kudu sabar. Jangan tergesa-gesa nyari cewek, cari yang menurut lo sempurna. Biar lo gak nyari yang lain lagi. Ngomong emang gampang, kalau ceweknya binal dikit aja gua pasti kegoda, sekarang lo balikan lagi ama sabun, bereskan hehe. Sial, kasihan Dirli kalau ama busa melulu. Biar dia tobat hahaha. Kampret bahas Dian aja jangan yang lain. Kalau emang Dian jodoh lo. Suatu hari nanti lo pasti bakalan dipertemuin sama dia lagi, gua hanya diam mendengarkan apa yang dia katakan Darno. Tapi palingan dia udah punya anak atau cucu hahaha. Ngambek cie ngambeek, goda Darno sambil menyenggol bahu gua, iya juga ya, tumben lo ngomong benar. Yang mana? Gua ngomong banyak nyet. Mungkin kita emang gak jodoh, padahal gua berharap banget bisa jagain dia sampai mateng. Lo tau kan dari sikapnya aja udah kelihatan kalau dia itu suka sama lo. Iya tahu, tapi kalau dia diambil orang duluan? Gak usah neting dulu, kalau emang dia benar-benar cinta sama lo. Dia bakalan nungguin lo, so tau lo kayak dukun. Lo gak sadar ya?
Selama ini dia tuh nurut terus sama lo, padahal lo bukan siapa-siapa dia kan. Gua kembali diam, perkataan Darno ada benarnya. Selama ini Dian selalu nurutin apa yang gua katakan. Padahal gua sendiri jarang nurutin dia. Dia nurut sama lo soalnya dia ngerasa udah jadi milik lo biarpun tanpa status, jadi ibaratnya kayak pohon mangga di belakang rumah lo tuh. Hah? Lo gak jelas banget. Apa hubungannya? Gini-gini gua jelasin, lo pernah gak ngurusin buah mangga di belakang rumah lo? Enggak. Lo pernah gak makan buahnya kalau udah mateng? Pastilah itu kan pohon gua. Nah sekarang, Dian pergi. Otomatis lo gak bisa jagain dia kan? Tapi kalau emang dia udah ngerasa jadi punya lo, dia bakalan nungguin lo petik kalau udah mateng, Setelah ngobrol-ngobrol ngebahas ini itu, sekitar jam 19 Darno pamit pulang karena dia harus ngejemput nyokapnya di pabrik. Tinggal gua sendiri bersandar pada dinding kamar yang dingin, melamun dan berharap suatu hari nanti kita akan dipertemukan kembali, dan gua harap waktunya enggak terlambat. Gua percaya, kalau gua baik sama orang pasti bakalan dapat hasil yang baik juga. Tapi selama ini gua selalu jahat sama mantan-mantan gua, apa hasil yang baik akan gua dapatkan juga seandainya hal itu dipertimbangkan? Entahlah semua ini bikin kepala gua terasa semakin pusing, ditambah lagi tenggorokan dan perut gua yang terasa sangat panas. Perlahan penglihatan gua memudar, kamar gua seperti berputar sampai semuanya menjadi gelap. Setelah beberapa saat terdengar suara-suara yang enggak asing, gua coba membuka mata dan melihat sekitar. Benar, ini adalah rumah sakit. Kenapa gua bisa ada di sini? Gua lihat sebelah kiri bokap dan om sedang duduk sambil tertawa ke arah gua. Kenapa mereka malah ketawa? Gua semakin bingung. Gua coba duduk tapi badan ini terasa sangat lemas. Bobby kenapa Pak? Om? Hahaha, mereka kembali tertawa. Gua hanya diam kernyitkan dahi. Bokap mendekati gua dan mengusap-usap rambut gua, kamu kalau mau mabok, sama yang mahal sekalian. Yang bermerek itu udah jelas ketahuan isinya apa. Ketimbang pakai yang murah dioplos sama obat nyamuk. Tapi biasanya juga gak kenapa-napa Pak. Om, perut kosong, mabok, pakai autan lagi. Haduh papa kamu ini kan banyak duit, masa beli yang ecek-ecek gitu hahaha. Bokap, hahaha gak apa-apa Ren, biar ini anak tahu rasa gimana akibatnya minum oplosan. Gua hanya diam mendengarkan mereka berdua ngobrol, sampai sekitar beberapa menit kemudian mereka meninggalkan gua sendirian. Jam digital di HP menunjukkan pukul 2.30, karena gak bisa tidur gua hanya terbaring sambil memainkan HP melihat-lihat isi galeri. Gua hanya bisa tersenyum saat melihat foto-foto gua dan Dian sedang narsis bareng, semua keceriaan itu sekarang tinggal kenangan. Mau sampai kapan gua kayak gini terus? Cukup. Ini terakhir kalinya gua membuat masalah. Gua gak mau lagi ngerepotin keluarga karena kenakalan gua. Gua gak mau lagi mainin perasaan orang, gua harus bisa berubah. Gua harus jadi orang baik-baik. Gua harus bisa menahan diri dan diri gua harus bisa. Kalau gua dan Dian enggak berjodoh, semoga ada yang bisa menggantikan posisi Dian. Yang bisa membuat gua menutup mata dan telinga untuk perempuan yang lain. Dan mengajari gua untuk jadi orang baik-baik. Tamat.